Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahukunna mubarak ya banati, kaifa halukunna? Naam, la'allakunna fi khair wal afiyah wa fil hamasah al jadidah wan niyah daiman nujaddiduha insyaallah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. ففي هذه الفرصة إن شاء الله سنستمر درسنا في مادة اللغة العربية. نعم. فوجدنا الموضوع كتابة الألف اللينة المتطرفة في الأفعال. نعم، هذا في موضوع الإملاء، كذلك يقال الإملاء، كيف كتابة المفردة أو الكلمة حينما نجد الألف اللينة المتطرفة في الأفعال. نعم. Jadi kita akan belajar bagaimana menulis al-alif al-layyinah al-mutatarrifah fil af'al, ya, di dalam kata kerja maksudnya, entah itu alif qaimah ataupun alif maksurah, ya. Alif qaimah itu yang lurus, ya, yang lurus seperti ini. Nah, da'a. Kalau al-maksurah itu sa'a. Nah, kita akan belajar bagaimana menulis alif al-layyinah al-mutatarrifah ini fil af'al. Rokis nama'i fil af'al al-thulathi. Thulathi ini maksudnya yaitu fi'il yang mengandung 3 huruf, ya. Misalkan di sini asluha waw. Nah, misal ditulis qaimah. Nah, ini misalkan di sini da'a. Ini kan 3 huruf, ya. Dal, ain, alif, ya. Da'a, soba, sama, dana. Nah, ketika aslinya ketika di dalam kasat mata atau di fi'il madhinya itu alif, ya, ditulis alif, biasanya di fi'il mudhari dan juga masdar nanti berubah menjadi waw, ya. Kenapa? Karena aslinya itu waw. Jadi kalau kita menemukan fi'il-fi'il yang madhinya itu qaimah, ya, ditulis alif qaimah, maka di mudhari dan masdarnya akan berubah waw. Kenapa? Karena aslinya itu memang waw, seperti itu. Misalkan di sini da'a yad'u, ya. Nah, pindah ke yang aslinya ya. Nah, biasanya ditulis alif maksurah di fi'il madhinya. Sa'a, masya, bana, aso. Nanti di mudhari'nya atau masdarnya juga akan menemukan bahwa semua fi'il ini akan berubah menjadi ya. Misalkan sa'a, yas'a, ataupun masya yamshi, ya. Nah, lanjut dulu. Nah, di sini ini yang di fi'il sulasi, ya, yang mengandung 3 huruf, ya, setiap fi'ilnya. Misalkan di sini kan sin, ain, ya. Nah, ini bukan ya, ya. Ya-nya di mudhari. Ini alif maksurah namanya, dan ini alif qaimah, ya. Nah, di sini yang kedua, aksar min sulasi. Jadi fi'ilnya itu mengandung dari lebih dari 3 huruf, ya. Misalkan di sini qoblal alif ya. Nah, biasanya alif yang ditulis setelah ya, ya. Jadi alif qoblal ya. Setelah ya itu alif, itu nanti di mudhari dan juga
masdarnya akan berubah menjadi waw ya. Ini di fiil yang mengandung lebih dari 3 huruf. Diingat, sebelum alif pasti ya. Nah, di situ biasanya akan berubah menjadi waw di mudhari dan juga masdarnya. Nah, ini khusus yang sebelum alif ya ya, ini yahya, ahya, a'ya. Nah, dan yang kedua ghairu dzalika. Jadi qoblal alif maksurah itu bukan ya, biasanya akan ditulis alifnya maksurah. Jadi tadi kalau sebelum alif di sini ya pasti qaimah, dan di sini selain sebelumnya iya akan ditulis maksurah alifnya, seperti itu. Paham tuh? Nah, seperti iktadu, ihtada, tawalla, idda'a, seperti itu. Misalkan iktadu, yaktadi. Nah, kan ada ya-nya di belakangnya. Nah, insya Allah kita akan melihat contohnya biar lebih jelas. Nah, di sini coba kalian perhatikan ya. Lahid al-farq bainal af'al al-madiyah fil majmu'ataini. Alif ya, alif ya. Di sini kita lihat dan ba. Di sini ada perbedaan jelas ya. Wal af'al al-madiyah fil majmu'ah jim. Nah, di sini juga jim. Nah, najiduha af'alan thulathiyan fil majmu'ataini alif wa ba. Jadi di alif dan ba di sini terlihat di sana bahwa ini termasuk fi'il sulasi ya, yang mengandung fi'il yang mengandung 3 huruf ya. Misalkan di sini da'a dan masya ya. Nah, wa najid fil jim ya, fil jim ala aktsar min thulathi ahruf. Nah, di sini mengandung dari lebih dari 3 huruf ya dalam satu fi'ilnya. Ishtaro, iltaqo, dan lain sebagainya di sini. Nah, sekarang kita tahu ya perbedaannya. Di sini thulathi, di sini lebih dari 3 huruf ya. Nah, undurna ya talibat a'id nadhar. Lihat lagi fil farq baina majmu'ataini alif dan ba. Sekarang apa bedanya? Ini alif dan ba. Kalau tadi kan alif ba sama ya, sama-sama mengandung 3 huruf dalam satu fiilnya. Sedangkan jim beda sendiri ya, lebih dari 3 huruf. Nah, sekarang yang kedua, poin yang kedua, kalian lihat apa perbedaan alif dan ba. Siapa yang tahu? Ya. Najid al-alif fi akhiril fi'il madhi fil majmu'ah alif. Nah, di sini yang di fi'il madhi apa huruf terakhirnya? Alif qaimah ya. Alif qaimah wa tahawwalat ila al-mudhari awil masdar tahawwalat fil alif. Nah, tahawwalat ya berubah di alif ila waw fil mudhari wal masdar idzan asluha waw. Jadi di alif ini ketika berubah menjadi mudhari dan juga masdar, berubah alif qaimah ini menjadi waw. Nah, di sini da'a, yad'u, nah, kan berubah waw. Dan da'watan, nah, waw juga bukan da'atan ya, enggak, jadi berubah si alif qaimah ini menjadi waw di sini di mudhari dan juga masdarnya. Sama dengan nomor 2, sama yasmu sumuwan. Soha yashu sohwatan. Ada yad'u, ada ya'du adwatan. Haba yahbu, khoba yahbu khobwan. Nah ya, jadi di alif di sini ketika menemukan alif qaimah ya di akhir kalimat, di akhir kalimatnya atau di akhir fi'ilnya, maka akan berubah di mudhari dan masdar itu waw. Nah, ya diperhatikan baik-baik. Ini yang pertama. Nah, yang kedua gimana ya Banat? Nah, jadi intinya ketika menemukan seperti ini, maka bisa dikatakan ini fi'ilnya aslinya itu memang waw ya. Ini
Jadi berubahlah waw seperti itu ya. Idzan asluha waw seperti itu. Nah, yang kedua, ba di sini perhatikan bainama alif fi akhiril madhi fil majmu'ah ba ya di madhi ya apa di sini? Tahawwalat ila ya fil mudhari wal masdar. Au fihima ma'an idzan asluha ya. Jadi kalau di ba di sini di mudhari dan apa? Di mudhari dan masdarnya berubah alif maksurah tadi ya an. Nah, jadi gampang ya Banat ya. Diingat saja jika di akhir kalimatnya atau fi'ilnya di sini alif qaimah, maka di mudhari dan masdar pasti berubah waw. Karena aslinya waw. Nah, dan ketika kita menemukan fi'il yang akhirnya alif maksurah, maka di mudhari dan masdarnya akan berubah ya'an karena aslinya ya seperti itu ya. Masya yamshi masyan, bana yabni banyan atau bina ya. Roma yarmi romyan, waqayaqi waqyan aw wiqayatan, qada yaqdi qadaan. Nah, sekarang kita pahami lagi. هل ترى أثر لهذا الاختلاف في أصل الألف على كتابتها لابد أنك لاحظت أنها تكتب قائمة على صورة الألف في مجموع ألف لأن أصلها واو وكتبت مكسورة على صورة الياء بلا نقط في المجموعة باء لأن أصلها ياء. لاحظ أن الألف في آخر الماضي إذا زاد على 3 أحرف. Nah, sekarang jadi kita udah ketahui ya di sini bedanya alif dan ba ya. Ketika alif qaimah maka di mudhari dan masdar akan berubah menjadi waw dan ba akan berubah menjadi ya di mudhari dan masdarnya ketika apa? Ditulis maksurah karena aslinya itu memang ya seperti itu. Nah, di jim sekarang ya. Lahid anna al-alif fi akhir al-madhi idza zada ala 3 ahruf tuktab maksurah daiman duna an-nadhar ila asliha kama fil majmu'ah. Nah, jadi di sini di jim karena di sini fi'ilnya itu lebih dari 3 huruf ya, ishtaro, alif, shin, ta, ro, alif maksurah di sini. Pasti ditulis ketika lebih dari 3 huruf dalam satu fi'ilnya itu, ketika di mudhari dan masdarnya akan menjadi ya. Akan menjadi ya. Jadi akan ditulis maksurah. Nah, berarti nanti akan berubah menjadi ya. Seperti yang ba di sini akan menjadi ya di masdar dan juga mudhari. Misalkan ishtara yashtari. Kan? Iltaqa yaltaqi, ihtada yahtadi, istarda yastardi, ista'la yasta'li. Nah, tapi kebanyakan di dalam kamus bahasa Arab mubtadi ya ataupun yang baru belajar bahasa Arab biasanya ishtaro yashtari shiro ya. Jadi masdarnya itu tidak tentu entah itu ya ataupun yang lain. Intinya ketika mendapatkan fi'il lebih dari 3 huruf seperti ishtaro yashtari, iltaqa yaltaqi ini akan berubah menjadi ya di mudhari'nya. Sedangkan di masdarnya tidak tentu akan menjadi ya. Jadi ini biasanya bisa kita bedakan ketika kita menghafal mufradatnya itu sendiri, menghafal fi'il-fi'ilnya sendiri seperti itu. Jadi kalau misalkan cuma belajar seperti ini sebagai kaidah saja. Sedangkan cara mengingatnya itu bagaimana Ustazah? Ketika kita menghafal dan juga menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan di sini ishtara yashtari, apa masdarnya? Shiro'an, ya. Iltaqa yaltaqi liqa'an, ihtada yahtadi, ihtida, irtado yartadi irtido, ista'la yasta'li isti'la, ya. Jadi kebanyakan fi'il yang lebih dari 3 huruf itu di masdarnya tidak tentu akan berubah ya seperti di mudhari'nya, ya.
bukan seperti yang di thulathi, seperti itu. Nah, fahimtum ya banat. Jadi intinya ya banat ya, jadi ingat-ingat bahwa tuktab, yang pertama tuktab al-alif al-layyinah fi akhir al-fi'l madhi thulathi qa'imah bi surah alif idza kana apa asluha waw. Jadi ditulis alif layyinah di akhir fi'il madhi thulathi ya di sini. Qa'imah, misalkan di fi'il madhi thulathi di sini ditulis qa'imah, maka akan berubah menjadi waw karena aslinya waw, seperti itu. Dan di ba ditulis alif layyinah di akhiril madhi itu alif maksurah ya, bisurah ya bila nuqtoh ya, kayak iya tapi nggak ada titiknya, itu alif maksurah namanya. Ketika aslinya apa ya, seperti itu. Jadi bisa dihafal ya, ketika misalkan mudhari'nya di sini waw. Nah, mudhari'nya waw, maka pasti itu di madhinya ditulis qa'imah ya, karena aslinya itu waw. Karena kalau misalkan menemukan mudhari'nya itu ya, maka ditulis di madhinya itu apa? Pasti maksurah, seperti itu ya. Diingat-ingat. Dan juga yang ringkasan yang ketiga, تكتب ألف لينة في آخر الفعل الماضي الزائد على 3 أحرف مكسورة بصورة الياء. Nah, dan juga ditulis alif layyinah di fi'il madhi yang lebih dari 3 huruf dalam satu fi'il itu maksurah, seperti itu. Ya yu'raf aslul alif bitahwilil fi'il ila mudhari' atau masdarihi. Jadi kita akan tahu apa asli dari huruf-huruf ini, apakah itu waw, apakah itu ya. Itu dari fi'il madhinya. Ketika qa'imah berarti itu waw aslinya, ketika ya maka itu aslinya, ketika aslinya itu ya, ataupun ketika itu maksurah, maka itu aslinya insya Allah ya. Ya, itu udah pasti ya. Itu ya pelajaran hari ini, cukupkan sampai di sini ya banat. Semoga kalian paham. Kalau belum paham diulang-ulang. Nah, jika belum paham lagi ditanyakan langsung kepada ustazah biar tidak sesat jalan ya. Kita sekarang akan memberikan kalian as'ilah ya, dijawab yang tadrib 1, terus tadrib 2, juga tadrib 3 dan juga 4 ya. Jadi dilaksanakan dan ustazah kasih waktu sampai jam 10 malam ya. Ini harus selesai, tapi ya bagi siapa yang bisa menyelesaikan di siang hari maka itu lebih baik dan insya Allah ada tambahan nilai. Nah, di sini misalkan kita ambil satu misal, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Apa di sini amrnya ya banat? Hawwilil af'al al-mudhari allati tahtaha khat fima yali ila al-madhi wa uktubha bisuratiha as-sahihah. Nah, di sini misalkan anna lahum jannat tajri. Nah, di sini ketika melihat fi'il yang di bawahnya ada khotnya, ada garisnya, maka ini diubah ke af'al ilal madhi. Jadi diubah fi'ilnya ini ke fi'il madhi. Misalkan ya, kita ambil yang pertama, anna lahum jannatin tajri. Tajri di sini fi'ilnya apa berarti aslinya? Fi'il ini kan fi'il mudhari ya. Apa berarti fi'il madhinya? Kita ketahui tadi kalau di sini ya, berarti aslinya itu ditulis alif maksurah ya, yang ya tanpa titik itu. Berarti apa? Jaro, jaro ya, tulisnya jaro. Jim, ro, dan alif maksurah. Yang kedua di sini, a'id kitabatul af'al at-taliyah ba'da hadfi mattasala biha min domair. Jadi di sini tulis di sini ya, tulis fi'il
aslinya sebelum bertemu dengan domir. Di sini kan ada domir-domirnya ya. Domir hu, huwa. Barohu, barohu. Jadi aslinya itu apa? Apakah nanti akan ditulis alif maksurah atau qaimah seperti itu. Tadrib yang ketiga, bayin sabab kita batul alif fi akhiril af'al at-taliya bihadhihi suwar. Jadi di sini ditulis ya 5 soal wasya. Nah, kenapa di sini ditulis alif maksurah? Kenapa? Tadi sudah kita jelaskan ya, kenapa di sini ditulis alif maksurah. Itu ada sebabnya. Karena kenapa? Misalkan kenapa? Karena aslinya apa? Karena aslinya apa? Seperti itu. Ini gampang banget ya yang tadrib yang 3. Nah, yang tadrib yang terakhir di sini uktub ma yumla alaika. Di sini sebenarnya ustazah harus menulis apa ya? Imla kepada kalian. Jadi silahkan kalian kerjakan yang 3. Nanti ustazah insya Allah kirim sebagai VN ya, mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6. Nanti insya Allah ustazah kirim lewat VN yang untuk tadrib 4 ini ya. Jadi kalian fokus dulu mendengarkan video dan langsung mengerjakan yang ada. Nanti yang selebihnya sebelum ustazah tutup pelajaran, insya Allah ustazah akan kirimkan imlanya. Jadi ustazah akan bacakan 6 fi'il dan kalian tulis apakah itu kalian benar menulis alif maksurah atau alif qaimah. Ya, barakallahu fikunna jami'an ya banati wa nafa'allahu bikunnal ummah al-islamiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.